Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, salam sejahtera dan budaya. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengulas tentang Jamasan Gong Kyai Bradah. Agenda tahunan dalam setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad, Jamasan Kyai Bradah atau Siraman Gong Kyai Bradah digelar di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Ribuan orang pun berdatangan dari berbagai daerah demi menyaksikan ritual ini. Namun yang paling membanggakan adalah tradisi lokal ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WPTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud sejak tahun 2017 lalu. Penetapan ini didasarkan pada proposal yang diajukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Desa Purpora, Kabupaten Blitar, dan Pemprov Jatim pada pemerintah pusat di tahun 2016 silam. Setelah melalui berbagai kajian, akhirnya Kemdikbud pun menyetujui usulan ini. Kepada Disparbodopora Kabupaten Blitar, Luhur Sejati menjelaskan kajian akademik itu meliputi tentang sejarah profesi ritual dan berbagai peralatan yang digunakan. Kajian ini jika dapat dibuka setiap saat, namun dipastikan tidak akan mengalami pergeseran. Proposal juga diuji di depan 9 pakar budaya untuk menggali potensi budaya yang ada. Jadi WPTB itu telah diuji kajian akademik. Di antara kajian itu adalah kegiatan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Pada ada dukungan pihak manapun, kegiatan ini tetap berjalan atau mandiri, dan masyarakat sekitar daerah itu mengakui keberadaan jelas Luhur Sejati kepada Dektikom di lokasi Jamasan Kyai Bradah Senin 24, Kamis 22 bulan 1 2018. Kyai Bradah atau Kyai Becak yang berupa gong tersebut diyakini sebagai pusaka milik Panembahan Senopati Raja pertama Mataram Islam. Konon pusaka itu berasal dari Ki Ageng Selo, tokoh sakti penangkap petir berdarah keturunan Majapahit. Dalam catatan HJD Graf dalam buku awal Kebangkitan Mataram masa pemerintahan Senopati dituliskan bahwa dengan Kyai Becak, Panembahan Senopati berhasil mengusir pasukan kerajaan Pajang yang dipimpin Sultan Hadiwijaya saat hendak menaklukkan Mataram. Namun pusaka itu lantas jatuh ke tangan Pangeran Prabu, saudara tiri Sri Susuhan Pakubuwono I. Saat Sri Susuhan Pakubuwono dinobatkan sebagai raja, Pangeran Prabu ternyata sakit hati dan berminat membunuh Sri Susuhan Pakubuwono I. Usahanya kemudian ketahuan dan Pangeran Prabu dibuang ke hutan Ludoyo yang saat ini menjadi Kecamatan Sutojayan. Ketika itu hutan Ludoyo dikenal sangat angker dan banyak dihuni binatang buas. Mengaku salah, Pangeran Prabu berangkat ke hutan Ludoyo bersama istrinya Putri Wandansari dan abdinya Ki Amat Tariman. Mereka juga membawa serta pusaka Kyai Becak yang digunakan sebagai tumbal penolak bala di hutan Ludoyo. Perjalanan jauh itu mereka lakukan dengan penuh
ketabahan sebab mereka percaya tidak akan menghadapi mara bahaya selama membawa pusaka Kyai Becak. Untuk menenangkan hati, Pangeran Prabu kemudian bertapa seorang diri di hutan Ludoyo. Sementara itu Kyai Becak diabdi setianya dititipkan kepada Nyi Rondo Patsrasuta. Bersamaan dengan itu Pangeran Prabu meninggalkan pesan agar pusaka tersebut disucikan dengan cara siraman. Disiram atau dijamasi dengan air bunga taman setiap tanggal 12 Maulid dan tanggal 1 Syawal. Pada suatu ketika Ki Amat Tariman sangat rindu pada Pangeran Prabu. Ia lantas memutuskan berjalan-jalan di hutan tetapi tersesat dan kebingungan. Karena kebingungan tersebut ia pun memukul Kyai Becak sebanyak 7 kali. Ketika Kyai Becak dipukul, yang datang bukanlah Pangeran Prabu, melainkan sekumpulan harimau berukuran besar. Anehnya mereka tidak menyerang atau mengganggu Ki Amat Tariman, tetapi justru melindungi pria ini. Sejak saat itulah Kyai Becak diberi nama lain Gong Kyai Prada, yang berarti harimau. Saat ini pusaka Gong Kyai Prada masih diyakini bertuah seperti pesan Pangeran Prabu sebelum bertapa tentang air bekas jamasan yang disebut mampu menyembuhkan orang sakit dan dapat digunakan sebagai sarana ketentraman hidup. Maka ritual jamasan yang digelar hingga hari ini selalu ramai dihadiri warga. Salah satunya Bu Kasiah, 70 warga Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Ini mengaku sejak balita selalu diajak orang tuanya untuk menyaksikan ritual jamasan Kyai Prada. Hingga kini ia pun meyakini air bekas jamasan pusaka itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Kecu pekalinu saya biasanya hilang kalau sudah diolesi air jamasan. Dagangan juga jadi laris, atau obor rampe jamasan saya selipkan di antara barang dagangan saya, lututnya. Oke, itulah sedikit ulasan cuil sejarah jamasan Gong Kyai Prada. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Rahayu, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satria nyoto Sinopatiye Supriyadi wis kaluka asmane Kutha Blitar dadi babat lelabuhe. Musti natak ing prasasti Nuswantara tanah Jawa nyata papane satriya tansah godhong nganti kutane glutira kapilosa kusuma lampung ing bangsa
Satriya nyoto senopatiye Supriyati bos kaloko asmane Kota Blitar dadi papan lelabuhe Arya Bima putra paring asma Budidaya muring rahayu ing bangsa Dwi warna katukul busana pira Mardika 17 Agustus 45 Kota Blitar nyoto salah sawijine kasatriya nyoto senopatiye Supriyati bos kaloko asmane Kota Blitar dadi papan lelabuhe Raka Satri Mardika 17 Agustus 45 Kota Blitar nyoto salah sawijine kasatriyan nyoto senopatiye Supriyati wis kaloko asmane Kota Blitar dadi papan lelabuhe Musti nata ing prasasti Nuswantara tanah Jawa nyoto papane satriya tansah godhong nganti kutane glutira kapilosa kusuma lampung ing bangsa Kota Blitar nyoto salah sawijine kasatriya nyoto senopatiye Supriyati bos kaloko asmane Kota Blitar dadi papan lelabuhe Arya Bima putra paring asma Budidaya muring rahayu ing bangsa Dwi warna katukul busana pira Mardika 17 Agustus 45 Kota Blitar nyoto salah sawijine kasatriya